pertemuan kita perdana di tahun 2026 dalam Financial Literacy Corner sahabat Live. Dan nanti kita akan ngobrol bersama Dr. Riza Hendry tentang bagaimana membuat mindset kita, mindset orang kaya. Anda bisa kirimkan WA atau kita bisa berdiskusi ya sahabat Live di 0812 203 1972. Dan Pak Mer sudah ada bersama kita. Halo, selamat pagi Pak Mer. Pagi Kang Ujang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kang Ujang. Gimana kabarnya memasuki tahun 2026 ini Pak Mer? Alhamdulillah hari keempat ya. Hari keempat. Karena semakin menggebu-gebu Kang Ujang. Gimana caranya, gimana ceritanya, resolusi yang udah dibikin tahun akhir 2025 kemarin harus benar-benar kita realisasikan gitu Kang Ujang. Jadi kalau saya sih mencoba terus untuk on fire gitu. Karena semua rencana tidak akan pernah jalan kalau eksekusinya nggak bagus. Nggak bagus, gitu. Nah jadi apalagi kalau tidak dieksekusi. apalagi itu Kang Ujang gitu. Nah jadi bagi saya sih ketika Kang Ujang nanya gitu, bagi saya lagi on fire banget gitu. Karena ada target yang nggak saya capai tahun ini Kang Ujang gitu. Jadi resolusi yang udah dibikin di akhir 2025 kemarin itu udah step-step, karena ada sebuah angka yang kalau bahasa kita di manajemen ada matriksnya Kang Ujang. Ada semacam indikatornya lah ya gitu ya. Indikator capaian pendapatan sekian, hutang harus sekian, lalu pengeluaran sekian, investasi sekian, tabungan sekian, dana darurat sekian, dan cadangan sekian. Nah, lalu ada targetnya Kang Ujang. Nah, udah ada target gitu. Jadi target itu saya bagi 12 sebulan kan, setiap bulan dibagi 30 dibagi 8 atau 10 jam. Jadi itu jadi gitu ya Pak Mer ya? Iya Kang Ujang. Jadi saya benar-benar ngerasa banget sekarang saya hidup tuh memperbaiki kehidupan saya di 2025 gitu. Karena apa yang saya ajarkan, saya dapatkan ilmu juga dari luar, kan selalu bilang nih, belajar sambil mengajar, mengajar sambil belajar kan gitu Kang Ujang ya gitu. Nah di Financial Literacy Corner kan saya mengajar nih, tapi sambil belajar gitu Kang Ujang gitu. Nah, jadi saya on fire banget gimana caranya resolusi tahun 2025 itu bisa saya wujudkan. Itu Kang Ujang. Dan yang pasti tahun 2026 harus menjadi tahun yang betul. Nah jadi ada satu konsep yang jadi pikiran saya sejak kemarin itu gitu. Ini bicara mindset kan Ujang gitu ya. Mindset yang harus kita rubah dulu. Mumpung pertemuan pertama, edisi pertama perdana di 2006, kita pastikan lagi nih mindset kita Kang Ujang. Mindset kita dalam hal kelola uang ya gitu. Bagaimana kita memiliki pola pikir yang benar, lalu sikap mental yang kuat gitu Kang Ujang, tentang bagaimana mendapatkan uang, lalu mengelola uang, lalu memperbanyak uang gitu Kang Ujang, menternakkan uang lah ya gitu. Nah ini kan harus dipertegas dulu di sekarang gitu. Jadi ada dua konsep yang saya lihat di situ. Pertama pola pikir udah kita setting nih dari yang namanya akhir tahun. Hanya masalah sikap mental kita. Jangan itu bisa berbeda Pak. Oh berbeda banget Kang Ujang, berbeda banget. Karena kan bicaranya kalau pola pikir bisa jadi pola pikir itu sudah switch gitu. Tetapi kan dibicarainnya adalah ini bicara mental tuh turun naik Kang Ujang. Lagi on fire gitu, lagi semangatnya pasti gitu. Tapi sepakat dengan apa ya disampaikan oleh Warren Buffett, kita tuh nggak perlu jadi orang pintar Kang Ujang. Nggak perlu. Yang sangat diperlukan apa? Kita hanya jadi orang yang disiplin. Kita hanya jadi orang yang disiplin Kang Ujang. Kalau pintar, kapan waktunya lagi, masa sekolah lagi gitu ya gitu. Tapi hal-hal habit gitu ya, kalau ada 7 habit dulu Stephen Covey Kang Ujang gitu. Kita tuh we are not kita bukan menjadi orang hebat tuh bukan karena kita benar, tapi karena kebiasaan kecil kita itu gitu. Yang dilakukan secara Nah, konsisten ya, betul, itu yang disiplin.
Kalau kita hubungkan dua konsep dari Warren Buffett dan yang lain gitu aja, kita tuh adalah apa yang kita lakukan setiap hari sebenarnya gitu. Cara berpikir kita, cara kelola uang kita gitu. Jadi bagaimana kita memperlakukan uang gitu. Kemarin bagus banget sebuah quote yang saya dapatkan. Orang sukses itu tergantung bagaimana orang sukses dalam financial literasi itu tergantung dia bagaimana memperlakukan uang gitu kan. Memperlakukan uang dalam artian dia itu kalau dia tidak menghargai uang-uang kecil gitu, maka dia nggak akan bisa berhasil dalam hal keuangan gitu kan. Jadi hargailah uang yang kamu dapatkan itu, lalu kamu jaga, lalu kamu kembangkan uang itu gitu. Itu kalau pola pikir mah cukup itu Ujang, dah tahu gitu. Tapi mentalnya udah siap nggak menjalankannya? Kenapa? Dalam menjalankannya butuh disiplin nggak kan? Iya. Butuh disiplin. Lalu butuh pengorbanan nggak kan? Butuh. Nah, sikap mental itu bisa berubah karena banyak gangguan itu ya Pak. Nah, disitulah kita harus mengunci. Kalau saya selalu gini kan Ujang, mau nggak dijadikan sebagai pilihan hidup kita gitu? Kita tuh mau disiksa oleh kemiskinan nggak sih gitu? Ya pasti nggak mau. That's the point. Cuman kita nggak sadar kita menuju ke sana, gitu. Jadi mereka tuh nggak sadar, dia nggak mau, saya nggak mau jadi miskin, saya nggak mau jadi sengsara, tapi dia nggak sadar gitu. Jalan yang dipilih. Nah, betul, Ya, betul. Ya. Saya bilang ini benar Kang Ujang, kalau saya mindset orang kaya itu dalam kelola uang dia butuh perjuangan gitu. Mau nggak kita berjuang gitu? Saya ingin mendapatkan sesuatu nih, saya akan berjuang gitu Kang Ujang. Jadi beribahasa itu relevan ya, berakit ke hulu berenang Nah, ke tepian. betul itu sekali. relevan ya, Pak Bar? Nah, itu kan membentuk sikap mental Kang Ujang, bukan pola pikir. Nggak hanya pola pikir yang dibentuk di situ, tapi sikap mentalnya gitu. Kenapa? Godaannya, tantangannya besar sekali gitu. Kamunya masih siap gitu berhemat-hemat gitu ya, di tengah orang jajan akhir tahun gitu. Nggak kegoda gitu beli mobil baru akhir tahun lagi diskon besar gitu. Nggak kegoda ganti HP tahun. Itu kan bicara mental Kang Ujang. Toko yang diskon. Betul, itu kan FOMO dan FOPO itu kan pengaruh. Gitu. Betul, itu kan FOMO dan FOPO. Iya. Fear of missing out gitu, takut nggak kebagian kan aja. Sama FOPO, nggak enak kata orang, apa kata orang gitu. Nah disitulah bergeserlah dari pola pikir jadi sikap mental. Jadi resolusi saya setahun ini saya harus dapat pendapatan sekian gitu dari usaha saya gitu. Lalu setiap bulan saya harus dapat ini, setiap bulan tuh saya bagi 30 dapat segini gitu. 30 saya bagi 10 dapat segini gitu ya. Lalu dapat 1 jam bagi 60 bagi 60 lagi detik. Itu benar-benar startingnya dari sana gitu loh. Nah ketika saya dapatin satu pola pikir orang kaya itu satu, nggak boleh hanya punya satu pendapatan. Nah itu kan harus kita kunci di situ. Artinya apa? Saya nggak boleh hanya ngandelin gaji saya di satu titik gitu. Nggak boleh itu. Nah itu kan harus kita berpikir otak kita Kang Ujang. Berpikir, oh iya saya harus dapat pendapatan lain selain dosen saya harus dapat pelatihan lain. Cuma ketika menjalankan, aduh malu takut ditolak orang, takut nggak jadi, takut ini. Ini mental nggak Kang Ujang? Ya. Jadi dia nggak punya suatu daya tahan gitu, endurance untuk mencapai itu gitu loh. Nah jadi lalu apa lagi ketika dia harus misalnya gini, salah satu target saya tahun ini adalah saya harus jualan gitu. Banyak produk-produk teman-teman saya yang butuh dijualin. Nah itu kan harus tinggal rencana aja di pikiran. Itu baru pola pikir ya. Sikap mentalnya aku udah dijalanin gitu. Rencana kita kan Ujang mau ingin sharing ya teman-teman buka kelas kita Ujang tentang pensiunpreneur. Di pikiran kita udah banyak kan gitu dari beberapa tahun yang lalu, tapi sikap mental saya belum sampai ke sana gitu. Dan akhirnya memang just rencana. Betul. Nah jadi di awal tahun ini kan Ujang di financial literasi ini dulu pola pikir udah hampir 6 bulan 7 bulan lah kelas kita ini kan Ujang sharing kita ini waktunya kita berubah gitu. Iya. Do what you plan gitu. Lakukan apa yang udah kamu rencanakan supaya kamu bisa mencapainya kan gitu Kang Ujang gitu.
Jadi pola pikir orang kaya pertama adalah dia tidak hanya mengandalkan satu sumber pendapatan. Nah, cari ini sekarang gitu. Cari bagaimana kita mendapatkan sumber pendapatan lain gitu. Jadi kalau kemarin saya kan ngajar pelatihan di luar, itu mah sampingan buat saya gitu. Sekarang enggak, itu kebutuhan saya sekarang. Setiap bulan saya target Kang Ujang, saya dapat gitu Kang Ujang. Iya. Kita nih program kita kan harus dapat support juga dari luar. Saya harus fight sekarang Kang Ujang gitu. Saya mau kerja sama kita kan gitu loh. Iya. Edukasi terus keuangan bersih, JK kayak apa kayak gitu kan gitu. Kan harus kita kejar kayak gitu kan. Jadi nggak boleh hanya mengandalkan satu sumber. Yang kedua Kang Ujang, pola pikir dan sikap mental kita miliki adalah ketika kita dapat uang, sebagian kecil gunakan untuk kebutuhan. Lalu sebagian besarnya untuk membeli aset. Tahun ini harus direncanakan. Kamu mau beli aset tahun ini apa? Emas ke gitu ya, saham ke gitu. Kalau saya sih mau geser sekarang ke saham gitu, mendalami saham lagi. Nah ini kan harus menjadi pola pikir sikap mental. Takut rugi main saham, takut ini. Itu kan mental nggak kerja? Betul, Pak. Takut dah. Padahal bisa mulai dari 100.000 dulu gitu. Mulai dari 100.000 belajar beli saham-saham yang fundamentalnya kuat lah ya gitu. Tidak hanya untuk saham-saham gorengan, tidak kan itu. Butuh sikap mental lagi nggak kan? Betul, Pak. Betul. Kamu jangan. Kita ini yuk beli tanah segitu, ada yang jual mepet nih gitu. Kita punya uang gitu. Properti bisa jadi pilihan aset kita nggak gitu? Iya. Bisa. Bisa. Jadi kalau gitu saya harus punya tanah tahun ini. Berjuang nggak ngejang gitu. Sekarang kita punya rumah tapi nggak disewakan, nggak diapa-apain ke orang. Berubah nggak mental kita? Itu harus jadi aset, harus bisa menghasilkan uang. Aset adalah sesuatu yang kita miliki yang bisa menghasilkan uang itu. Kelola berapa sewa sekarang kita ini. Nah itu jadi pola pikir kedua yang saya lihat orang itu di orang kaya itu adalah dia nggak fokus uang itu untuk hal yang dia fokusnya membangun aset gitu. Membangun aset, nggak ada peduli lagi dia mau beli ini beli itu, enggak lah. Yang penting buat saya adalah bangun aset. Nah itu butuh perjuangan kan? Butuh. Betul, dan saya ingatkan kembali bahwa ini kita tidak berbicara besar kecilnya uang. Tidak Kang Ujang, tidak. Kita bicara mindsetnya dulu. Betul. Benar, aku bisa nyimpan nih sehari. Misalnya Kang Ujang, jatah makan saya misalnya adalah 25.000 sehari. Kan siang gitu. Saya hanya pakai 20.000 aja, 5.000, terus jangan lihat 150.000 aja Kang Ujang gitu. Tapi kalau kita beliin ke saham, ya, kalau kita beliin ke yang lain, emas, jadi nggak itu aset kita? Iya. Jadi kalau saya, bagaimana kita di mindset kedua itu dia orientasinya ke membangun aset, karena dia dapat duit, dia kelola duit untuk kebutuhannya dia, tabungan dia, lalu sisanya untuk dikembangkan duit dalam bentuk investasi berupa apa? Aset. Itu kan macam. Itu yang saya pelajari banget. Orang kaya itu dia selalu hidup membangun aset dan dia berkorban dulu. Kemarin kan nggak kamu yang ada orang di sosial media lagi pamer-pamer iPhone terbaru ya. Ya, saya beli iPhone terbaru, dilihatin tuh belakangnya, itu nggak kan? Ya, kayak gini banget, kayak gini lah gitu aja. Itu kan dikomplain, dikasih tunjuk sama orang-orang udah punya uang miliaran bahkan triliunan. Jangan kayak gitu. Ngapain kamu beli iPhone misalnya 25-30 juta gitu. Sekarang hidup kita tuh lah aset. Butuh perjuangan nih kan? Betul, Pak. Dan memang berat ya Pak. Oh berat. Berat, nggak mudah kan, karena surrounding kita tuh nggak support ke sana. Lingkungan sekitar kita tuh nggak support ke sana gitu. So surrounding kita itu, sekitaran kita itu supportnya adalah gimana ya saya punya. Nah betul. Itulah mulai muncul masalah kan. Nggak mudah. Nah kalaupun bisa sekarang nih tergoda lagi gitu. Nah itu akan menjadi
challenge terbesar buat kita di tahun ini mempertahankan yang namanya mindset tadi. Memang gempurannya mungkin dari kiri kanan, Wah. dari 8 penjuru angin itu betul. Bisa, Pak, bahkan dari orang terdekat kita juga ada Kang Ujang. Ya mau beli ini gitu. Aduh kumaha ya gitu. Kalau kita nggak sama frekuensi kan gitu loh. Iya. Nggak sama frekuensi. Nah jadi mindset kedua yang tadi, dapat uang sebagian kecil untuk membeli aset. Nah lalu yang ketiga, aset tuh digulung Kang Ujang, digulung, dibesarin. Itu kata orang tuh compound effect ya gitu ya. Oke. Kalau bahasa aslinya kita bunga berbunga lah gitu ya Kang ya gitu. Misalnya gini Kang Ujang, Kang Ujang investasi di kos-kosan. Jangan ngandalin 1-2 kamar itu aja gitu. Uang hasil kos-kosan itu Kang Ujang ngebangun kos-kosan lagi gitu. Itu yang bagi saya ya konsepnya yang menggulung uang tuh di situ gitu. Jadi jangan, istilahnya kata orang gini Kang Ujang, ketika pendapatannya 5 juta, ya gaya hidupnya 5 juta gitu. Karena kebutuhannya 5 juta. Tapi ketika pendapatan 25 juta, gaya hidupnya jadi 50 juta gitu. Salah angka gitu. Itu yang salah pola pikir yang ketiga, yang mindset ketiga itu. Jadi biar kehidupan kita tetap di 5 juta gitu. Yang 20 juta lagi dikumahakan Kang Ujang. Digulungkan lagi, membeli aset. Membeli aset lagi gitu. Nah itu pola pikir yang ketiga yang saya ini. Sepelajari, oh iya dia nggak akan mau, dia hanya akan menikmati hidup dia yang keempat Kang Ujang, uang itu ketika dia sudah mencapai financial freedom. Nah, dulu hitunglah Kang Ujang berapa kebutuhan sebulan kali 12 bagi 0,4 atau bagi 4%. Maaf. Ketika udah sampai seperti itu Kang Ujang, dia udah bisa hidup dari hasil investasinya. Disitulah kita bisa menikmati hidup. Betul. Kenapa kita udah nggak perlu ini lagi? Betul Kang Ujang. Cuman untuk mencapainya, perlu berjuang. Nah itu sudah. Oke, sahabat Kelight, silakan sekali lagi kalau ada hal-hal yang perlu Anda diskusikan dalam Financial Literasi Corner bersama Dr. Melissa Hendry, Anda bisa kirimkan WA ke 0812-203-1972. Bagaimana membangun mindset orang kaya ya Pak Maria? Nah itu Kang Ujang, bagaimana kita bisa menguncinya ya gitu. Kuncinya. Lalu yang ketika butuh perjuangan, apa yang dirubah Kang Ujang? Kalau tak kunci di mindset, apa coba? Kebiasaan baru. Kan kebiasaan itu sesuatu yang diulang-ulang. Diulang-ulang, betul. Nah, lalu kalau kita kunci itu tuh bagaimana Kang Ujang bisa menjadikan new kita yang baru lah, kita yang baru kan ya, kalau kita kunci dia Kang Ujang dengan kebiasaan baru, disitulah menjelang yang namanya kekayaan itu. Jadi saya baru paham yang apa yang disampaikan Warren Buffett itu gitu. Jadi yang pertama kali itu yang diasah itu skill. Skill itu akan menghasilkan uang. Nah pakailah rumus 50, 30, 10, 10 Kang Ujang. Ya, jadi skill menghasilkan uang itu targetnya berapa Kang Ujang? 2 kali kebutuhan gitu. Kang Ujang. Nah ketika ada 30% digolangkan untuk beli aset itulah yang fokusnya bergeser Kang Ujang ngelola aset. Jadi kalau begitu 2 jadinya tugas kita tuh nanti itu. 1 tetap mengasah skill kita dan menjualnya Kang Ujang. Nah aset juga harus kita sama aja. Contoh kita dapat duit hasil kerjaan kita, lalu dari hasil kerjaan kita tuh sebagian besar kita bagi investasi. Nah pada waktu bersamaan kita ngejalan berapa kerjaan Kang Ujang? Ada 2. 1 melatih dan menjual terus skill kita, lalu 2 mengelola aset kita. Nah kalau aset kita ada berapa? 1 bisnis kita, 2 tuh. Ada saham,
3. Ada properti 4. Ya, ada obligasi dan segalanya 5 dan segalanya. Kalau begitu pada waktu bersamaan kita harus benar-benar bisa memanage itu. Dalam kacamata kita, mindset kita di 2026 ini adalah itu pola pikir yang berubah menjadi sebuah sikap mental. Sikap mental itu yang harus kita perkuat gitu. Nah, pola sikap mental yang mana? Sikap mental orang kaya. Satu, bagaimana? Tadi yang jelas dia nggak boleh hanya pendapatan dari satu sumber gitu ya. Yang kedua, dia benar-benar membalikan ke aset gitu ya. Gitu kan ya. Aset itu digolangkan lagi gitu ya. Ya, nah, digolangkan lagi. Nah, tapi yang tadi dibutuhkan perjuangan. Itu alurnya sampai lah. Kapan baru bisa menikmati? Ya standarnya adalah ketika kita mencapai financial freedom. Itu kan. Nah, dalam tahapan financial freedom itu kalau saya pribadi membuatnya 8 tahap kan. Pertama, dia dapat uang dari bisnis atau kerjaan dia itu untuk bayar hutang toh. Berhutang gitu ya. Untuk hidup makan ngutang lagi gitu. Gimana tuh kerjaan gitu. Tapi ada Kang Ujang kayak gitu. Saya baru tahu. Betul, saya baru tahu Kang Ujang orang tuh ada punya 5 sampai 10 pinjol gitu. Awas iya gitu. Pas saya lihat ada kayak gitu loh. Jadi dia kerja cari duit hanya untuk nutupin hutang gitu. Untuk hidup makan dia harus berhutang lagi gitu. Ini hidupnya gimana cara? Coba. Yang kedua, dia bekerja, dia berbisnis, dapat duit, sebagian untuk kebutuhan, sebagian lagi untuk bayar hutang. Itu level 2. Jadi dia belum bisa lepas dari hutang gitu. Yang saya lihat orang banyak di level 2 ini. Nah, itu kan butuh sikap mental kan. Yang biasanya belanja asal-asal belanja aja gitu. Keranjang kuning, ya untuk merubahnya butuh perjuangan ya kan. Lihat tetangga beli mobil baru panas gitu. Kredit lagi gitu. Ini benar-benar dia jadi diinin sama gaya hidup dia kan gitu. Nah, yang ketiga ya Kang Ujang ya, barulah dia bekerja bisnis uangnya hanya cukup untuk makan, tapi nggak ada hutang, masih mending ini. Udah tenang lah gitu. Tapi dia nggak punya dana cadangan, nggak punya dana darurat, nggak punya tabungan, nggak punya investasi. Gitu. Jadi kalau ada apa-apa dia pasti kiok juga gitu. Yang keempat Kang Ujang, nah dia udah nggak punya hutang, lalu dia punya buat cukup kebutuhan plus 10 juta dana cadangan. Nah, yang kelima sama itu dia plus dana darurat. Yang keenam plus dia punya tabungan. Yang ketujuh dia plus punya investasi. Yang kedelapan baru financial freedom. Hidup dari hasil investasi. Nah, itu butuh perjuangan ya kan? Butuh. Masuk ke mindset nggak? Iya, karena itulah yang saya sebut dengan pola pikir yang berubah menjadi sebuah sikap mental gitu. Perjuangan? Pasti. Gak mudah kan Ujang. Nah, jadi ayo tahun 2026 ini kita niatkan bismillah ya Allah, mudahkan, lancarkan, kuatkan hati saya, pikiran saya untuk benar-benar bisa menjalankan resolusi saya dari akhir tahun 2025 ini dan mewujudkan di akhir tahun. Kalaupun belum sampai financial freedom, minimal lah Kang Ujang udah punya alokasi investasinya, udah mulai, tabungan udah punya, cadangan udah ada, maka better lah hidupnya di 2026 ini. Cuman tadi jangan hanya sebatas semangat di awal gitu. Dan kalau kita berpikir lebih jauh, kan di belakang kita ada keluarga kita ya Pak Mer. Iya, betul. Nah, jadi kita harus mulai kuncinya mulai berhitung semua gitu. Berhitunglah semua. Apalagi kalau teman-teman berperan sebagai kepala keluarga, itu kan nggak mudah. Nah, nggak mudah pastinya. Nah, diperlukan bagaimana kita benar-benar punya mindset yang kuat Kang Ujang. Yang kuat banget lah gitu.
Nah, selanjutnya Kang Ujang nggak boleh mindset orang kaya tadi, dia tuh bagaimana dia selalu dari punya aset itu dia untuk membeli aset lagi tadi, itu dia beli aset lagi, akhirnya apa? Uang lah yang bekerja buat dia. Gitu. Itulah kenapa Kang Ujang orang kaya itu dia bisa jalan-jalan gitu. Beli rumah baru lagi, beli mobil baru lagi. Kenapa? Bukan dia lagi yang kerja, uang yang bekerja buat dia gitu. Dan mungkin orang banyak berpikir sesuatu yang jauh gitu uang bekerja buat kita. Karena itu bisa kita Oh, sederhana banget Kang Ujang. Karena kita melihatnya panjang banget gitu. Panjang banget, jadi kita melihatnya panjang nggak dan sesuatu yang tidak mungkin gitu. Kalau kita punya 100 ribu aja sekarang, buka saham, beli saham Kang Ujang, smoothing ya, ada uang lebih lagi, beli lagi saham, beli saham. Contoh kemarin aja, orang lihat tahun 2025 kemarin, berapa peningkatan emas? Iya. Itu kerasa betul. Perak tuh 140% Kang Ujang. Oke. Emas tuh kalau nggak salah 60% nggak kenaikannya itu. Yang awalnya kita beli 1 juta jadi 2,4, berapa tuh Kang Ujang? Kayak hampir 150%. Nah jadi dalam kacamata kita tuh karena mindsetnya belum dibetulin gitu Kang Ujang. Yang ada sama kita tuh adalah fixed mindset, pola pikir bahwa udah nggak bisa segitu-gitu aja gitu. Padahal kalau kita benar-benar kelola itu dengan baik, yang growth mindset, maka kita bisa path-nya dapat gitu. Path-nya dapat. Nah sejatinya di awal tahun ini kita kencengin di situ dulu. Dapatkan uang, jaga uang, kembangkan uang. Ini yang harus jadi ini. Berhemat mah wajib. Berhemat, dia nggak FOMO, dia nggak FOPO Kang Ujang. Mindsetnya orang kaya itu dia nggak FOMO, nggak FOPO. Dia nggak, ya kalau saya lihat ya, sekelas Warren Buffett aja mobilnya mobil rumahnya rumah waktu pertama aja. Kan ada semacam joke ya Pak Mede? Orang-orang yang benar-benar kaya itu mereka tidak mau kelihatan kaya. Nah, orang yang biasa-biasa pengen kelihatan kaya. Betul Kang Ujang. Itu kan bicara mindset lagi Kang Ujang. Kalau boleh bilang terlalu show off sekarang pajak lah. NIK udah jalan sebagai NPWP. Belanja ketahuan. Kamu yang beli mobil sekarang ketahuan. Pakai KTP, masukin NIK, masuk langsung untuk pajak, nyambung. Apa yang diinin Kang Ujang, apa yang di show off kan, apa yang mau ditampilkan gitu loh. Tampil ajalah apa adanya gitu. Nggak usah ingin show off gitu. Jangan, sayang malah. Sayang gitu. Nah, jadi kalau orang kaya pun mindsetnya untuk dia ngelola uang nggak mau sendiri, dia masukin ke perusahaan dia kan. Dalam perusahaan itu yang kena pajak gitu. Asal jangan dia gitu. Karena saya selalu sampaikan juga buat teman-teman yang punya CV misalnya gitu, atau perusahaan, jangan ambil gajinya, tapi ambillah bagaimana kita bisa mengelola yang namanya private-nya gitu. Ini kan pilihan-pilihan ya Kang Ujang. Pilihan-pilihan di awal tahun 2026 ini saya sarankan ke teman-teman entrepreneur, pensiunpreneur, karyawan gitu. Pinter-pinterlah kelola uang saat ini gitu. Pinter-pinterlah kelola uang. Kenapa? Ya, kondisi juga makin tidak baik. Ini kemungkinan diprediksi minyak akan naik. Kemarin perang di Venezuela. Bagaimana presidennya ini sama Amerika ya gitu-gitu. Ya negara terbesar dengan minyaknya gitu-gitu. Kan semuanya ada politik kan kerjanya gitu. Nah, pasti dampaknya gimana? Harga minyak gimana? Kita yang paling kena dampak karena impor terbesar sama kita gitu. Jadi kalau bisa sekarang, kalau bisa jangan sering-sering pakai mobil pribadi lah gitu. Kalau nggak perlu amat gitu. Kalau bisa public transportation aja. Pakai motor lah. Kenapa? Karena ya tadi minyak lah gitu. Ini kan
gejolaknya kan luar biasa gitu kan. Nah, jadi saya menekankan pada diri saya dan buat sahabat-sahabat sekalian, tahun 2006 ini harus diteruskan mindsetnya dulu nih gitu. Rubah dulu mindsetnya. Yang biasa konsumtif udah jangan lagi dulu lah gitu. Nggak salah, kalau memang mau beli barang tanya dulu. Yeah. Ini kebutuhan atau keinginan gitu. Tanya dulu. Ada uang nggak akan mengganti untuk bayarnya? Ya. Pikir 2-3 hari. Memang kebutuhan atau keinginan nggak sih? Gitu. Kalau keinginan jangan dulu deh gitu. Tapi cukup mudah sebenarnya karena membedakan keinginan dengan kebutuhan. Betul sekali. Dalam membedakan mudah, tapi menjalankannya butuh perjuangan. Iya kan jangan gitu. Menjalankannya itu butuh perjuangan. Nah di situ pada akhirnya kan ya gitu. Mau nggak berjuang? Jangan lihat hasil jadinya. Orang punya rumah mewah, mobil bagus. Jangan lihat hasil akhirnya. Tapi lihat proses yang dia lewati untuk mendapatkan itu. Pernah ngobrol sama teman Pak si gitu. Ya, si itu tuh dia temannya dulu, dia beli 2 apartemen dia disewain gitu. Tapi apa kalau untuk ke kantor pun dia hanya beli nasi bubur ayam, dibaginya 2. Jadi dia pulkan dulu ke apartemennya, lalu dia sewain. Habis itu dia keliling-keliling jalan-jalan gitu kan. Dia butuh perjuangan nggak itu? Yeah. Masa sekelas pegawai bank makanya gitu. Tapi dia punya prinsip gitu. Uang saya hanya untuk bayar cicilan apartemen sebagai aset saya, untuk saya sewain nanti gitu. Apa yang bisa kita pelajari di situ? Bagaimana kalau memang mau benar-benar mencapai financial freedom, butuh perjuangan. Belilah aset, bukan beli barang yang bersifat konsumtif. Ternakkan itu sehingga bisa menghasilkan uang. Jangan lagi konsumtif, lalu mengikuti yang namanya keinginan. Gitu. Wah lihat ke rumah, waduh kok masih banyak sepatu, masih banyak baju, masih banyak celana, masih banyak ini gitu, barang-barang tas misalnya gitu. Tapi terus beli gitu. Itu yang jadi tantangannya. Kalau kita masih ada baju yang baru dipakai sekali. Iya, gitu. Betul. Itu yang jadi isunya kan ke sana kan. Apalagi sudah ada tulisan dress code. Kadang-kadang terus kontainer sini. Betul. Sini. Sekali pakai aja gitu. Betul. Hanya untuk event momen itu aja kan jangan gitu. Ya. Nah, jadi bahasa sederhana bagi saya adalah sejauh mana kita mulai mengerem diri lah gitu. Yeah. Nah, jadi pas ketika kita mampu mengendalikan, ya itu kembali lagi konsepnya Warren Buffett kan, anyone who can control their emotion, they can control their money. Yeah, money, yeah. Kan emosi, FOMO itu emosi kan, FOMO itu kan emosi. Nah, jadi bagaimana kita bisa mengendalikan emosi kita tadi gitu. Coba kan kita lihat banyak pelajaran dari artis-artis yang dapat duitnya banyak gitu kan, tapi dia tidak punya kemampuan untuk mengelola emosinya dan dia tidak punya financial literasinya. Akhirnya apa? Ada pemain film apa tuh yang di luar negeri tuh, anak-anak dulu ya. Siapa sekarang jadi miskin banget. Jadi miskin, betul. Kita juga agak sering membaca gitu ya. Olahragawan yang akhirnya di masa karirnya itu, di akhir masa karirnya malah hidupnya memprihatinkan. Nah disitulah Kang Ujang saya sampai kenapa dulu kita terniat untuk bikin program financial literacy corner ini gitu. Minimal adalah pendengar-pendengar Kelight kita, sahabat-sahabat Kelight yang mulai terbukakan pikirannya, hatinya gitu. Ketika itu kan siklusnya seperti kurva ya. Kurva mendaki sampai di puncak pasti turun. Itu hukum alamnya, cuman itu bisa digeser gitu. Ketika udah di puncak, ketika menjelang turun bisa geser-geser lagi ke atas gitu. Bikin kurva baru lagi. Dia punya siklus kan gitu. Caranya gimana? Kayak gini. Kuasai literasi keuangan, kendalikan emosi,
dapatkan uang, kelola uang, dan ternakkan uang atau kembangkan uang kan gitu kan. Betul, banyak atlet, artis gitu. Jangan gitu. Masyarakat umum juga ketika dia lagi on fire-nya tuh jadi karyawan. Kang Ujang kan dulu dari ini S1 BUMN dulu sempat kita undang malam-malam waktu itu bagian HR-nya. Yeah. Dia baru sadar akan pensiun 2-3 bulan menjelang pensiun. Selama itu dia tinggal di rumah dinas perusahaan dan tidak punya tabungan, tidak punya investasi rumah, dan dia harus angkat kaki ketika pensiun dari rumah itu. Gimana Kang Ujang? Bukannya dia nggak mau Kang Ujang, tapi dia nggak tahu gitu. Tidak ada yang menyadarkan dia tentang hal itu gitu. Jadi ketika gaji dia pegawai BUMN kan ya gitu, gajinya gede dan habis beli HP, beli mobil, kredit semua gitu ya. Dia lupa basicnya dia punya housing, punya rumah, dia bukan jadi prioritas dia gitu. Padahal ketika kita saat ini, saya rasakan saat ini kan, anak-anak tuh butuh rumah gitu loh. Yeah. Karena ada penelitian generasi Z itu susah dapetin rumah. Susah dapat rumah, betul. Harga rumah aja udah miliaran sekarang. Yeah. Di Antapani kan Ujang nggak dulu. Beli rumah dulu saya cuma beli 200. Betul. Sekarang kemarin 1,3. Iya. Tanah kecil. Ada nggak Gen Z yang berani bisa mampu beli kayak gitu? Iya. Dan tidak akan terkejar dengan Nah, dengan gaji. betul. mereka Dan saat apalagi gaya hidupnya. Iya. Nggak seperti itu. Enggak, Kang Ujang. Itu apa sih? Kalau bisa kita sebagai kepala keluarga, saya saat ini wariskan ilmu, wariskan properti. Iya. Ilmu tetap Kang Ujang ya, supaya dia bisa mandiri. Minimal tempat dia berteduh lah nanti. Itu yang saya wanti-wanti dalam diri saya. Minimal 2 anak saya ini udah punya tempat berteduh lah gitu. Bapaknya nggak ada nanti, ibu nggak ada nanti, dia udah punya rumah gitu. Dan perjuangan mendapatkan itu Kang Ujang. Yeah. Nggak mudah dapatin itu. Yeah. Ya, Kang Ujang di komplek lah sama Kang Ujang kan di Pratista juga. Berapa harga rumah dulu kita beli? Saya masih ratusan. Sama. Saya masih di 200. Iya. Luas Di bawah itu sedikit. Kang Ujang pasti di bawah itu karena Kang Ujang lebih duluan. Iya. Ya. Tanah cuma 98. Sekarang 1,5 Kang Ujang. Iya. 2008, hampir 20 tahun. Gimana? Apa yang harus kita siapkan untuk itu kan Kang Ujang gitu. Nah, jadi bagi saya sangat-sangat concern bagaimana sejatinya masyarakat kita, sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita harus diajarkan tentang literasi keuangan. Tapi di awal tahun tadi saya bilang awali dengan mindset. Pola pikir dan sikap mental gitu. Nah, ini insya Allah akan bisa membantu kita di 2026 ini. Apa rencana tahun ini? Target, saya udah target tiap bulan berapa, dari pendapatan berapa gitu, dari beberapa sumber kan tadi kan. Yang kedua, berapa hutang yang akan dilunasin gitu. Kan pola pelunasan hutang itu ada 2 ya, snowball dari kecil yang gede gitu, atau dari yang gede yang ke kecil. Silakan mau yang mana gitu. Nah, lalu bagaimana kita mengolah cost. Jadi kita fokus ke kebutuhan bukan keinginan. Mental lagi nggak Kang? Bagaimana kita punya namanya dana cadangan minimal 10 juta di rekening gitu. Punya nggak? Kalau nggak, berjuang lah gitu. Lalu kita punya dana darurat 6-12 kali. Kita punya tabungan paling besar buat kita adalah tabungan pendidikan. Udah punya belum gitu? Kenapa? Bagi saya Kang Ujang, warisan terbesar kita tuh selain agama ya Kang Ujang ya, ada pendidikan. Ya, ilmu kan. Ilmu gitu. Ya. Nah, jadi kita harus benar-benar bisa membuat terus jadi sesuatu yang ready gitu. Lalu punya investasi gitu. Investasi itu bukan sebagai saran, tidak, tapi kebutuhan agar uang itu bisa muter buat kita. Nah, itu harus melekat nggak pada setiap orang Kang Ujang saat ini?
Jadi nggak ada lagi tuh buka TikTok keranjang kuning, IG, Facebook gitu ya, atau sosmed yang lain, marketplace gitu kan ya, gitu. Udah stop Pay gitu. later gitu. Apalagi pay later gitu. Iya. Kalau pay later dipakai, manajemen utang rusak. Iya. Bahkan malah nggak punya, malah manajemen utang gitu. Nah ini yang harus menjadi kunci gitu ya. Kang Ujang, hal ini perlu kita sampaikan sahabat-sahabat Kelat gitu. Saya berusaha tuh untuk membuka diri saya sama kalian, untuk apalagi pensiunan gitu ya, untuk mulai sadar tentang tata kelola keuangan. Terus benar-benar literasi keuangan itu wajib. Bagi saya malah ilmu kehidupan gitu Kang Ujang ya. Ada tentang uang, literasi keuangan itu wajib gitu loh. Ya percuma kerjain uang, kerjaan yang luar biasa, dapatin uang tapi nggak jadi apa-apa, ibadahnya kurang, akhirnya tidak apa ya, not enjoy your life gitu ya, tidak menikmati hidup gitu, akan jadi masalah nggak kan? Iya. Akan jadi masalah. Kan mempengaruhi keseluruhan hidup kita. Betul. Kan contoh kemarin kan kita 2 jam seminggu minimal tuh bengong gitu ya, melamun gitu, kenapa nggak ada duit gitu, itu minimal tuh jam seminggu. Bisa jadi tiap hari nggak? Bisa jadi. Bisa lebih dari 2 jam nggak? Apalagi geser lah cara berpikir kita saat ini dalam hal tata kelola uang. Mulai mindsetnya, mulai dari yang kita mindset orang miskin, di mana dia pendapatan dia sama dengan pengeluaran dia. Berapapun pendapatannya, mulai dari 5 juta, 10 juta, habisnya sama juga kan? Itu pola pikir orang miskin gitu. Yang lebih ekstrim kan pola pikir orang menengah. Tuh. Pendapatannya 5 juta, pengeluarannya 10 juta, 5 juta didapatkan dari hutang, pay later, pinjol gitu. Itu dia hanya ingin memenuhi nafsu dia aja, nafsu pengen dipuji orang itu. Saya baru nyadar juga, oh iya, mungkin hakikat manusia ingin dipuji kali ya Kang ya. Tapi saya udah lama tidak menemukan teori itu dalam diri saya kan. Saya harus ketemu Kang Ujang nih, harus beli baju baru. Saya harus ketemu kalian, saya harus punya HP iPhone terbaru. Saya harus ketemu orang, harus beli mobil dulu yang baru. Masa nggak apa namanya? Nggak layak. Apalagi kalau mau reuni ya kemarin. Betul, waduh gitu. Itu kan fopo banget. Ya, itu kan emosi nggak Kang Ujang? Iya. Betul kan, apalagi mau reuni gitu ya. Kalau bisa pinjem dulu ya gitu. Bayar belakangan gitu. Saya bilang nggak bisa gitu. Karena sama saya kemarin Kang Ujang, teman-teman di satu tuh mobilnya berderet jebret gitu ya. Saya bilang juga kok mobil saya mobil kecil gitu. Saya cuek aja gitu. Saya berdamai sama diri saya. Yeah. Ngapain saya show off gitu. Ya, mobil-mobil baru berderet kan. Kayak kami kan anak HI kan ujungnya gitu. Anak hubungan internasional. Yang saya lihat teman-teman tuh rata-rata udah jadi-jadi ya gitu. Nyempil tuh mobil saya, mobil kecil kan. Anak-anak juga aneh, mobil saya kecil gitu. Mungkin saya no issue gitu. Yang penting saya tidak kredit, saya tidak ini, saya cukup aja. Betul, ngapain saya tampil dengan ini? Nah, itu butuh perjuangan nggak kan? Betul banget. Perjuangan mental itu lebih berat dari perjuangan fisik sebenarnya. Betul. Apalagi kalau fopo. Yeah. Kalau udah fopo habis, bahkan semuanya jebol, ya. Nggak tahan dengar kata orang. Panas ketika lihat orang beli mobil baru. Nah, semakin kesini kan kita dalam memaknai hidup sebenarnya ya. Bersyukurlah atas apa yang dikasih Allah gitu ya gitu. Cuman kan kalau udah melihat itu orang sering tergoda. Jadi masalah lagi. Itu kan Kujang. Oke. Terima kasih Mbak Dia. Selamat pagi katanya Kang Kujang, Bapak Pak Meriza selalu mengikuti acara ini. Terima kasih. Terima kasih. Kang Sony ini ada beberapa WA yang dikirimkan Pak Mer. Alhamdulillah udah dan dikduk katanya menunggu acara kesukaan di hari ini. Pak Mer, kebiasaan seperti apa yang harus dilakukan oleh buruh harian di tahun 2026 dengan keadaan pergerakan ekonomi seperti cuaca katanya berubah-ubah.
Menteri Keuangan sudah memberi optimisme, tapi jika tidak sering sejalan dengan Presiden, ya susah juga katanya. Ya, Semoga masyarakat Indonesia kuat dalam pendapatannya. Makin amin. banyak karena lainnya. Contoh, Pamer bisa mendirikan tempat wisata di Bandung. Waduh, amin, amin, amin. Amin. Yaitu tempat wisata kebun. Dan di atas katanya untuk lapangan usaha. Katanya Pamer. Oke, Mungkin itu dulu Pamer. Kang Sony ya. Kang Sony, kalau saya sih kembali lagi ke awal dulu, kebiasaan apa yang perlu dirubah. Satu, bagaimana kita starting awalnya adalah kepada tujuan hidup kita apa sih gitu. Seringkali kita hidup tuh seperti air mengalir. Seringkali saya dengar gitu ya Kang Ujang ya. Ya. Hidup tuh air mengalir aja lah. Apa sih yang mau dikejar-kejar gitu ya. Padahal kita Apa sih? kadang ngalirnya itu ke bawah ya Pamer. Itu masalahnya. Itu masalahnya. Kalau bagi saya, punten Kang Ujang, maknanya itu orang malas mikir gitu. Kan orang mengandalkan gitu, Kang. Untuk terbang sebuah pesawat dia harus melawan angin kan gitu. Iya. Kalau dia nggak akan terbang ya seperti air mengalir ke bawah, air terjun. Pesawat itu terbang ke atas, dia melawan angin gitu. Ada juga ikan-ikan apa itu ya, Pamer, yang melawan arus. Melawan arus gitu, supaya dia bisa survive kan Ujang. Gitu. Pindah air kan gitu loh. Lebih ke atas kan Ujang. Betul. Dia ke atas gitu ya. Nah, saya bilang yang pertama yang harus kita miliki tujuannya apa gitu. Saya tahun ini 50. Saya udah harus punya nyelesain semuanya. Kehidupan urusan kebutuhan udah selesai sama saya. Saya nggak mau lagi Kang Ujang dari 50 nanti saya harus mikirin ini mikirin itu, nggak mau saya. Fokusnya bayana we. Makna hidup adalah untuk beribadah kan Kang Ujang. Ya. Tapi ibadah itu tidak akan pernah dijalani kalau kebutuhan basic kita nggak terpenuhi. Nah oleh karena itu plan tahun ini saya udah bebas hutang, tahun depan saya dapat segini. Itu harus mulai kan Ujang. Itu pertama tujuan. Yang kedua adalah bagaimana kita merubah pola pikir lagi tadi. Ini ada jadi pilihan hidup saya gitu. Ketika saya mendapatkan ilmu tentang literasi keuangan, ini dia ilmu life skill yang harus saya miliki gitu. Karena startingnya kondisi ekonomi, kondisi semuanya di dunia ini startingnya dari sana kan. Sadar nggak kan? Ya. Startingnya dari sana gitu. Nah, startingnya pasti bisa nggak kita punya tata kelola uang yang bagus gitu. Ketika udah punya tata kelola uang yang bagus, insya Allah hidup kita lebih tertib, lebih terpola gitu. Nah yang ketiga kebiasaan apa lagi? Kebiasaan tadi bekerja lebih keras lagi kan ya. Kalau Kang Sony bilang untuk buruh harian, saya bilang dulu pernah juga saya bahas tuh kan. Kang Sony, apa beda saya juga dosen buruh nggak? Sama sebenarnya gitu. Hanya namanya aja, oh Pamer kan dosen gitu. Ntar dulu, saya dosen di perusahaan sendiri atau di kampus orang lain? Kampus orang lain gitu loh. Saya punya aturan yang harus saya ikuti. Setiap minggu harus masuk 20 jam. Mengajar yang baik, bikin materi ajar dulu. Sama, saya juga buruh kok kan. Tapi saya nggak bisa berdiam diri hanya sebagai dosen. Saya harus mendapatkan sumber pendapatan lain gitu. Jualan, saya jualan gitu. Saya ngasih pelatihan gitu kan. Nah maka saya tidak hanya ngandalin saya dari kampus saya bekerja aja gitu. Nah maka itu merubah pola pikir dan merubah kebiasaan lagi. Kebiasaan saya bisa jadi hari Minggu, Sabtu Minggu tuh istirahat, nyantai. Perlu dirubah nggak kan? Yeah. Biasanya saya pulang jam 4, jam 5 udah saya di rumah gitu, seperti keluarga lain lah kan. Saya kan enggak, saya malah harus saya kejar lagi ngajar gitu. Supaya pundi-pundi saya nambah gitu. Tapi tetap tidak mengorbankan kesehatan ya Pak? That's the point. Yeah. That's the point kan Ujang. Artinya Pak, ada waktu-waktu yang sejatinya selama ini just wasting time. Just hanya sebatas pembenaran buat saya. Buat nongkrong kayak gitu ya gitu sama teman-teman. Pulang kerja, saya habis dari perusahaan, saya kerja ngopi-ngopi gitu. Sekali ngopi habis juga 100.000. Kebiasaan-kebiasaan itu harus di ini. Tapi kecamatan tadi, saya harus memanfaatkan ilmu saya ini mendapat 2, 3, 4 sumber pendapatan baru gitu. Bisa jadi Kang Sony di rumah
si teteh bisa masak, minta tolong ke teteh masakin makan ini, saya yang jualin gitu. Saya depan rumah saya bikin lapak gitu. Allah tuh tidak akan pernah menjamin rezeki itu kan dikasih kita, tapi yang dijamin Allah siapa yang berusaha akan mendapatkan rezeki. Ayam pun mau menggunakan patoknya doang bisa jadi duit, sama jadi makanan buat dia gitu, rezeki buat dia gitu. Ada pak rezeki itu harus dijemput, cuman kita sering bilang capek pulang kerja. Tapi saya juga dosen capek kan, tapi saya dalam kacamata saya nggak mungkin saya hanya ngandelin pendapatan saya dari dosen doang gitu. Saya cari itu kan. 2. Nah yang ketiga, saya berhentilah untuk berhutang. Kalau itu dapat alhamdulillah. Yang ketiga, berhentilah untuk boros dalam hal makan, beli segala sesuatu. Dan tadi pikirkan itu kebutuhan atau keinginan gitu. Berubah kebiasaan nggak tuh Kang Ujang? Betul. Kalau nih misalnya merokok itu kebutuhan atau keinginan? Sama kemubaziran. Nah, nggak mau Kang Ujang. Enggak, itu keinginan tuh mah gitu. Kang Ujang bahasa halus ya. Kan bisa ditinggalin kan gitu. Betul nggak Kang? Merokok ya gitu. Terus apa lagi? Beli pulsa misalnya gitu ya kan. Beli pulsa, tapi hanya untuk main game. Itu sesuatu yang wasting kan. Nah hal itu harus kita lakukan. Lalu apa? Mulai nyimpan lah uang dari cadangan dana darurat. Lalu apa? Investasi. Itu kan Ujang kebiasaan-kebiasaan kecil gitu. Nah, ya, ini ada tambahan lagi Pamer dari Sani. Pamer, kalau orang lain beli sesuatu dari kita tentu senang. Dengan begitu Allah akan menambah rezeki kita. Tubuh sehat, pemikiran juga selalu berpikir produktif katanya Pamer. Saya pribadi orang yang selalu senang jika para pejabat, presiden, menteri, pegawai negeri, pegawai swasta pada makmur. Karena dengan belanja akan memberikan nilai positif bagi rakyat semuanya. Ya betul. Asal belanjanya belanja produk dalam negeri. Kalau produk luar negeri sama juga bohong. Nggak bercanda kan, Sony bercanda. Ya betul. Bagaimana? Ada pakai ekonominya ya Pak Mer. Pasti efeknya pasti ada kawannya. Cuman tadi saya bilang efeknya itu adalah bagaimana kita bisa punya yang namanya siklusnya benar gitu ya kan ya gitu. Siklusnya benar gitu. Nah disinilah kita mulai memiliki kesamaan cara pandangnya. Pak Mer, saya jadi penasaran Pak Mer. Bagaimana agar mindset, mungkin ada tips-tips agar mindset itu bisa cepat gitu Pak Mer. Oke. Kang Ujang masih ingat nggak dulu saya sampaikan? Kang Ujang pernah nonton film The A-Team nggak? Saya cerita dulu. Ya. Ya, film The A-Team itu selalu saya ingat kalimat "What's for me" gitu. Bangun perbesar irisan. Sesuatu mindset itu buat manfaat buat kita gitu. Perbesar irisannya, perbesar kesamaannya. Kenapa saya bilang seperti itu penting? Karena dalam konteksnya adalah bagaimana sejatinya kalau sesuatu itu sudah kita hubungkan dengan what's for me, apa manfaat buat saya, maka mindset itu akan lebih dapat gitu kan. Oke. Karena saya juga pernah dengar orang tidak mau berubah itu karena memang dia tidak tahu manfaat yang didapatkan. Betul sekali. Itu saya pakai teori transaksional lah Kang Ujang. Dan itu tidak salah ya? Nggak salah. Kang Ujang, kenapa Allah tuh menciptakan ada neraka dan surga? Karena transaksi. Bicara lillahi ta'ala, Allah menjamin kita masuk surga kalau kita semuanya karena Allah dan kita ikhlas gitu. Nah kalau begitu, menjawab pertanyaan Kang Ujang tadi itu adalah what's for me-nya harus dapat dulu secara definitif. Bahkan di situ ada KPI-nya gitu. Nah, jadi kalau ini berhasil, saya punya asetnya berupa apa? Rumahnya yang mana? Di Setrasari. Setelah ukurannya berapa? Setelah ini ada kolam renangnya. Jadi kita udah punya matriksnya di situ di depan gitu. Punya indikatornya udah ketemu di depan. Nah, itu yang harus jadi concern kita kan Ujang. Nah, kalau itu udah dapat, di Setrasari kita tidak dapatkan, minimal kita dapat di tempat lain yang
betul sekali. Ya mungkin secara kualitas lebih Betul kalau yang. ini ya. Nah, disitulah endingnya Kang Ujang, bahwa segala sesuatu tuh pasti hubungannya dengan what's for me-nya ya gitu. What's for me-nya ini yang jadi kunci buat kita ketika kita mau mendesain sesuatu gitu. Nah, kalau itu bisa kita perkuat, maka mindset itu bisa bertahan. Tapi kalau kita tidak pernah relate kan dengan manfaat buat kita, yang pernah harap itu akan bisa. Itu tadi akhirnya di awal semangat, di akhir juga tidak gitu kan Ujang. Nah, itu yang menjadi concern yang menurut saya. Itu Kang Ujang. Jadi perjelas dulu what's for me-nya. Perjelas dulu apa manfaatnya buat saya gitu. Ketika itu diperjelas, udah ini, maka kita bisa udah optimasi. Itu Kang Ujang. Masih itu akan bertahan lama. Saya dan mungkin juga diperbesar dengan lingkungan. Iya, betul. Memang sudah berkeluarga ya. Betul, itu kan kebermanfaatannya kan gitu. Kang Ujang, kenapa seorang kepala keluarga mau berjuang untuk anak istrinya? Karena dia sadar sekali bahwa ada tahu what's for me-nya gitu. Nah, ini yang harus kita kunci gitu, untuk bisa membuat bisnis kita ini bisa besar gitu. Itu Kang Ujang. Keuangannya jadi aman gitu loh. Kalau kita hubungkan dengan misal salah satu bentuk investasinya bisnis, ketika bisa makin besar, maka keuangannya bukan makin gede nggak? Makin gede. Itu Kang Ujang. Oke. Sudah tinggal 5 menit. Ya Allah. Mungkin ada atau menyapa sahabat kalian Iya, dulu, Pak Mer? ini Kang Ujang, ini ada nih. Ini TL Niwa, terima kasih. Outlet Madu Perhutani Bandung, makasih. Dihan Syah 31, terima kasih. Bu Ihaswati, makasih. Teninin, makasih. Mucizes Pepir, makasih. Afaf, makasih. Oh, Prof. Hora Ciptra, makasih Prof. Ya. Hariego, terima kasih. Bayu Aribowo, makasih. Hazel, apa kabar nak? Makasih anak. Itu Azhar Mahani, terima kasih. Terima kasih semuanya udah bergabung sama kita hari ini Kang Ujang. Yuk sahabat-sahabat sekalian, kita masih ingat dengan resolusi kita tahun 2026 2025 ya. 2026 yang dibuat di akhir 2025. Udah tertulis, udah semua. Tanamkan di benak kita, pikiran kita. Lalu perkuat mindset kita, pola pikir dan sikap mental kita untuk menjalankannya. Jadi bukan hanya sebatas rencana, sehingga ini apa yang harus memiliki mindset orang kaya dalam kelola keuangan. Pertama apa? Pertama, pola pikir dan sikap mental dia, dan jangan pernah hanya punya satu sumber pendapatan. Nah, itu perlu perjuangan pastinya Kang Ujang ya gitu. Kalau satu ya itu cenderung akan jadi miskin gitu. Yang kedua, kelola untuk dengan beli aset. Aset itu harus benar-benar bisa properti, bisnis. Mudah-mudahan memberikan insight di awal tahun kita ya, Pak Mer. Betul. Di tahun 2026. Betul Kang Ujang. Dan insya Allah kita ketemu minggu depan. Minggu depan kita akan suka kembali. Ya, betul Kang Ujang. Oke, sahabat kelet, sekali lagi 2026 ini hari Minggu 4 Januari 2026. Saya Kujang Suriraga, juga Dr. Bariza Hendri, segera undur diri. Sekali lagi terima kasih. Kita akan suka kembali di minggu depan di Financial Literasi Corner. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.